Piala Dunia U17 pada hari ini akan resmi dibuka. Timnas Indonesia akan menghadapi Ekuador. Lalu bagaimana persiapannya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Nabil Abiasa di Gelora Bung Tomo, ada Cira Caniago di Manahan Solo. Kita intip juga pernak-pernik Piala Dunia U17, ada Aditya Eko di Bandung dan Agisa Febila di Jakarta. Kita ke Nabil dulu. Nabil, jelang laga pembuka melawan Ekuador, peluang Timnas Indonesia U17 seperti apa? Peluang Indonesia di laga perdana Piala Dunia U17 menghadapi Ekuador sangatlah besar. Karena apa? Ada sejumlah faktor non-teknis yang menguntungkan Indonesia untuk bisa minimal mencuri poin atau mungkin juga bisa meraih kemenangan menghadapi Ekuador. Salah satunya adalah faktor status dari Timnas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Di belakang saya ini adalah Stadion Gelora Bung Tomo yang nantinya akan menjadi venue untuk pertandingan antara Indonesia menghadapi Ekuador. Dan kapasitas dari Stadion Gelora Bung Tomo ini adalah 44.200 penonton dan PSSI sendiri sudah merilis bahwa seluruh tiket pertandingan laga perdana ini sudah habis terjual. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada kursi yang kosong di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ini. Dan penuhnya penonton dan fanatisnya supporter Indonesia dalam mendukung timnas Indonesia inilah yang diharapkan bisa memberikan motivasi dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia untuk tampil lepas dan juga tampil lebih semangat lagi untuk menghadapi ataupun juga meredam permainan Ekuador. Memang Ekuador sendiri menjadi salah satu tim yang diunggulkan di grup ini untuk bisa lolos ke fase gugur, tapi Indonesia juga ini bisa meraih peluang lah untuk bisa lolos ke babak gugur. Karena apa? Karena Indonesia sendiri statusnya sebagai tuan rumah inilah yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk bisa melaju terus ke babak gugur. Karena apa? Indonesia juga ini dihuni oleh beberapa pemain yang sudah tidak asing lagi. Mereka adalah para pemain timnas U16 yang saat berlaga di AFF 2022 lalu di Indonesia ini berhasil meraih juara setelah mengalahkan Vietnam 1-0. Ada beberapa pemain juga yang sudah berlaga di laga tertinggi Indonesia yaitu Liga 1, seperti ada Muhammad Iqbal, lalu juga ada Nabil Asyuro, Ahmad Zidane, Vigo Dennis, hingga ada juga striker yang saat ini sedang naik daun yaitu adalah Arkan Kaka. Belum lagi Indonesia juga dihuni oleh 3 pemain diaspora yang diharapkan bisa membantu ataupun juga melengkapi permainan Indonesia untuk bisa tampil lepas ataupun juga unjuk gigi lah di Piala Dunia U17 ini. Namun ada memang beberapa faktor yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia seperti yang dikatakan oleh Coach Bima Sakti dalam beberapa kesempatan. Mereka mengatakan bahwa Indonesia saat ini kondisi pemainnya memang agak sedikit gugup untuk menghadapi laga perdana karena Indonesia sendiri merupakan salah satu timnas yang perdana tampil di Piala Dunia. Tapi itu semua sudah diantisipasi oleh para pelatih agar para pemainnya untuk tampil lepas, apalagi di hadapan ribuan penonton yang akan memberikan motivasi secara langsung. Nah, jika melihat pada pertandingan kali ini yaitu menghadapi Ekuador, Indonesia juga perlu mewaspadai para pemain Ekuador. Salah satunya ada pemain Ekuador yang harus diwaspadai yaitu adalah strikernya Alen Obando. Nah, Alen Obando ini merupakan pemain di laga tertinggi di liga tertinggi Ekuador yaitu di Barcelona SC. Dia sudah bermain sebanyak 10 kali di timnas Ekuador dan dari 10 kali main tersebut dia sudah berhasil mencetak 5 gol dan juga 1 assist. Kontribusinya cukup besar sekali di timnas Ekuador. Belum lagi Obando ini juga bermain sangat baik sekali di klubnya yaitu di Barcelona SC. Dia sudah bermain 6 kali dan juga sudah berhasil mencetak 1 gol. Untuk pemain sekelas umur 17 tahun bermain di kasta tertinggi, ini merupakan salah satu pencapaian yang cukup tinggi sekali. Nah, tapi di Indonesia sendiri diharapkan bisa meredam, apalagi para pemain Indonesia juga sudah berpengalaman ya. Salah satunya adalah Muhammad Iqbal. Iqbal ini adalah bek yang cukup tangguh di saat AFF tahun lalu 2022. Iqbal bermain cukup lugas, dia juga bisa membaca permainan dari lawan dan bermain juga cukup dewasa untuk usianya 17. Sehingga diharapkan Indonesia ini bisa meredam permainan Ekuador sehingga bisa minimal mencuri poin lah untuk bisa mengharapkan lolos ke babak berikutnya itu adalah fase gugur. Nah, nanti kita tunggu saja bagaimana permainan dari timnas U17 ini yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Dan diharapkan dengan dukungan supporter seluruhnya ini bisa memberikan motivasi lebih dan juga para pemain bisa tampil lepas dan bisa menghajar Ekuador. Silvi.
Di Surabaya, bagaimana dengan di Solo? Ada Cira Caniago di Stadion Manahan. Cira, laga pembuka grup B juga akan dimulai pada hari ini, lalu bagaimana persiapannya? Jauh lebih matang Silvi dan juga saudara dibandingkan H-1 sebelum perhelatan Piala Dunia U17 di Solo. Yang dimana pada siang hari ini terlihat sejumlah pihak ini sedang melakukan rehearsal seperti itu ya untuk kick off perdana pada sore nanti. Yang dimana tidak hanya Surabaya melainkan juga Stadion Manahan di Solo ini juga nanti akan melakukan kick off perdana pada sore hari ini. Nah, untuk siang kali ini sejumlah relawan tampak sedang melakukan latihan seperti itu ya untuk membentangkan bendera atau logo FIFA dan juga Piala Dunia 17 di dalam lapangan atau Stadion Manahan. Selain itu juga tadi pihak terkait melakukan perawatan kembali untuk rumputnya yang akan nanti digunakan oleh grup B saat melakukan laga babak penyisihan pada pukul 4 sore dan 7 malam nanti, dan tribun-tribun yang terdapat di dalam stadion ini pun juga sudah dibersihkan dan dirapikan agar penonton yang menonton ini bisa menonton dengan nyaman. Selain itu jika kita melihat bagaimana persiapan bagi sejumlah timnas yang akan melakukan babak penyisihan di Stadion Manahan atau grup B ini, memang kalau kita mengulas kembali nanti pada pukul 4 sore untuk Uzbekistan melawan Mali. Ini ternyata akan diprediksi menjadi pertandingan yang cukup ketat karena ternyata dari masing-masing timnas ini akan mengharapkan atau memprediksi bisa memenangkan 3 poin dari masing-masing timnas. Selain itu juga terkait terkendalanya cuaca, ternyata mereka tidak merasa ada terkendala karena memang iklim di negara masing-masing dengan iklim di negara Indonesia ini saat melakukan pelatihan 3 kali di kota Solo ini mereka tidak ada permasalahan. Nah, untuk tim Spanyol melawan Kanada pada pukul 7 malam nanti juga ternyata mereka saling waspada seperti itu ya, di mana ternyata tim Spanyol ini perlu memperhatikan bagaimana kelincahan bagi para pemain Kanada karena memang dikenal mereka itu merupakan pemain yang cepat gitu ya. Dari pelatih dari timnas Spanyol sendiri menyebutkan mereka ini khawatir bahwa akan merusak barisan dari para pemainnya nanti pada laga kick-off pada pukul 7 siang, maksud kami 7 malam nanti. Begitu juga dari tim Kanada juga perlu mewaspadai bagi para pemain elit dunia di timnas Spanyol karena salah satu ada Marc Guiu yang menjadi salah satu perhatian bagi timnas Kanada nanti pada melakukan babak penyisihan pada pukul 7 malam nanti. Nah, bagi para penonton yang rencananya akan menonton langsung di Stadion Manahan, perlu diperhatikan bahwa dari pemerintah Kota Solo ini tidak menyediakan lapangan parkir di dalam Stadion Manahan, melainkan nanti akan menyediakan sejumlah kantong parkir di 4 lokasi yang dimana nanti disediakan juga sejumlah shuttle bus yang dimana jam operasionalnya ini mulai dari pukul 12 siang, mulai dari sekarang hingga pukul 5 sore. Nanti untuk jam kepulangan dari Stadion Manahan menuju 4 lokasi tersebut mulai pukul 7 malam hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Namun perlu diperhatikan nih bagi para penonton yang nanti akan menggunakan shuttle bus bahwa persyaratan untuk menggunakan shuttle bus itu wajib untuk menunjukkan tiket nonton dan juga harus membayar sebesar Rp6.000 untuk satu orangnya. Dan untuk terkait dari pengamanan dari TNI Polri pun juga nanti akan dilakukan di ring 3 atau di sekitar luaran Stadion Manahan yang dimana nanti akan dikerahkan sekitar 4.036 personil gabungan dari TNI Polri yang akan mengamankan sekitar Stadion Manahan karena memang untuk ring 1 dan ring 2 ini sudah menjadi pihak dari FIFA yang akan melakukan pengamanan, namun untuk pihak TNI Polri nanti akan berjaga sekitar Stadion Manahan. Selain itu juga jika memang nanti pihak ataupun masyarakat yang berencana tetap ingin membawa kendaraan pribadi memang diperkenankan oleh pemerintah Kota Solo yang dimana nanti akan diparkirkan kendaraannya di sekitar Stadion Manahan, yakni jaraknya sekitar 400 hingga 600 meter atau bisa ditempuh dengan jalan kaki ke dalam Stadion Manahan. Namun untuk titik-titiknya itu bisa dilihat melalui sosial media dari PSSI terkait dari lokasi mana saja yang nanti jika memang penonton ingin membawa kendaraan pribadi. Sementara demikian, Silvi, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih dari Surabaya, Solo. Kita ke Stadion Sijalak Harupat Bandung. Ada Adit. Adit, bagaimana persiapannya? Baik Silvi dan juga saudara, memang sangat berbeda suasana yang ada di Surabaya, Solo dibandingkan dengan stadion yang ada di Bandung atau Sijalak Harupat yang ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pada saat ini memang terbilang cukup sepi dibandingkan dengan kota-kota lain pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023, di mana memang hingga saat ini pihak FIFA masih terus mempersiapkan dan menyiapkan finalisasi persiapan
yang dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi ini terkait dengan persiapan pengecekan, finalisasi yang ada di dalam stadion maupun yang juga ada fasilitas-fasilitas lain, pendukung lainnya bagi masyarakat yang akan melakukan menonton langsung di Stadion Jalak Harupat pada esok hari. Di mana memang diketahui bahwa besok akan ada langsungan pertandingan pembukaan grup D Piala Dunia U17 antara Jepang melawan Polandia yang akan berlangsung pada 11 November 2023 besok, di mana memang hingga saat ini petugas dan juga para penyelenggara masih melakukan pengecekan di sejumlah sudut-sudut yang ada di kawasan luar Stadion Jalak Harupat dengan mengecek salah satunya adalah akses masuk, yang dimana akses masuk ini akan diperbolehkan bagi masyarakat menonton di pintu utama dan juga pintu selatan, di mana hingga saat ini marka seperti pagar, marka penunjuk arah, dan juga tenda-tenda sudah dipersiapkan bagi para penonton yang ingin menonton langsung pertandingan pembuka yang akan dilangsungkan pada besok hari. Dan selain itu juga saudara, yang dapat diketahui bahwa para masyarakat, bahwa besok memang pihak FIFA melarang para masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di dalam Stadion Jalak Harupat, sehingga memang Pemkab Bandung telah menyediakan sejumlah kantong parkir yang salah satunya tempatnya di Gedung Budaya Soreang, di mana nantinya para masyarakat dari Bandung atau masyarakat Bandung maupun di luar Bandung yang ingin menyaksikan, Pemkab Bandung telah menyediakan sedikitnya kurang lebih sekitar 30 unit bus atau shuttle yang akan disediakan untuk mengantar para penonton yang ingin menonton di sekitaran Stadion Jalak Harupat pada esok hari, sehingga memang para masyarakat tidak perlu takut untuk ketinggalan bus lantaran memang pihak Pemkab Bandung juga telah menyediakan sekitarnya 30 bus atau unit untuk mengantar para masyarakat menonton langsung di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Dan selain itu juga dalam segi aspek keamanan, pihak kepolisian Polda Jawa Barat juga telah menyediakan atau telah menyiapkan sekitar 2.800 pihak kepolisian gabungan yang akan melangsungkan atau mengamankan jalannya pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana pengamanan akan berlapis mulai dari depan, mulai dari lalu lintas hingga penjagaan di depan dan juga penjagaan yang ada di dalam stadion untuk mengamankan jalannya pertandingan yang akan berlangsung jelang laga perdana besok. Dan selain itu juga memang hingga saat ini memang terdapat sedikitnya 6.000 tiket yang sudah terjual, dan di mana 1.000 diantara yang merupakan penonton Jepang yang akan menonton langsung tim kesayangannya pada esok hari. Demikian Silvi. Ya, terima kasih Adit. Tadi sudah ada di Bandung, kita ke Jakarta International Stadium, ada Agisa Febila di sana. Agisa, bagaimana persiapan JIS sebagai venue Piala Dunia U17? Ya Silvi, sama dengan 3 stadion lainnya, Jakarta International Stadium juga sudah siap diberlakukannya pertandingan Piala Dunia U17. Dan memang hal ini juga disampaikan oleh Direktur Utama Jakpro, di mana proses penyempurnaan JIS baik di area luar maupun utamanya di lapangan utama Jakarta International Stadium ini sudah 100% rampung dilakukan penyempurnaan dan siap untuk dilakukannya pertandingan Piala Dunia U17 mendatang. Dan memang kalau untuk hari ini sendiri belum ada pertandingan yang dilakukan di dalam JIS, namun pertandingan baru akan dimulai pada esok, di mana laga pertandingan pertama ini akan dibuka dari Timnas Inggris melawan Kaledonia Baru yang merupakan bagian dari grup C. Untuk di Jakarta International Stadium ini sendiri juga akan dilakukan pertandingan untuk babak kualifikasi grup E dan juga grup C. Untuk menyempurnakan Piala Dunia U17 di Indonesia, Pemprov DKI juga telah menambah sejumlah fasilitas tambahan, yakni yang pertama adanya penambahan rute dan juga armada Transjakarta yang beroperasi selama Piala Dunia U17 berlangsung, yakni dari rute Senen menuju JIS. Ini ditambah 14 koridor baru dan 15 armada tambahan yang beroperasi selama Piala Dunia. Selain adanya Transjakarta, di sejumlah kantung parkir ini juga akan disediakan shuttle bus yang akan mengantarkan masyarakat dan juga penonton ini menuju ke JIS, di mana ada 3 area kantung parkir yang disediakan. Yang pertama ada di G-Expo Kemayoran, lalu di PPK Kemayoran, dan juga di Parkir Timur Ancol. Untuk shuttle bus sendiri ini akan ada pengoperasiannya untuk 2 titik area kantung parkir. Yang pertama untuk dari kantung parkir G-Expo Kemayoran menuju ke JIS dan juga dari PPK Kemayoran menuju JIS yang akan mulai diberlakukan besok
Untuk jadwal keberangkatannya sendiri akan dimulai pada pukul 2 siang dan akan berakhir pada pukul setengah 9 malam. Dan untuk kepulangannya ini akan dimulai pada pukul 6 sore hingga jam 11 malam. Memang untuk shuttle bus yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini hanya akan diperlakukan untuk 2 area titik kantong parkir menuju ke JIS dan juga sebaliknya. Untuk di area kantong parkir Ancol Timur ini tidak ada shuttle bus, melainkan akan dibangunnya atau sedang dibangunnya jembatan penyeberangan orang, di mana untuk dari area parkir Ancol Timur ini masyarakat dan penonton bisa akan langsung berjalan menyeberang menuju ke zona utara Jakarta International Stadium. Namun tadi kalau kami pantau memang pengerjaan jembatan penyeberangan orang ini juga masih berlangsung, terlihat masih ada sejumlah pekerja yang menyelesaikan atau dalam proses finishing JPO tersebut, dan tentunya diharapkan oleh masyarakat JPO ini sudah bisa digunakan esok pada pertandingan pertama Inggris melawan Kaledonia Baru, sehingga masyarakat yang menonton dan memarkirkan kendaraannya di area parkir Ancol Timur ini sudah bisa menggunakan JPO tersebut. Selain itu, memang untuk area kantong parkir sendiri di Gxpo Kemayoran ini bisa menampung sekitar 8.000 mobil. Dan untuk kendaraan roda 2 atau motor ini bisa menampung sekitar 20.000. Dan untuk di PPK Kemayoran ini sendiri jumlahnya jauh lebih sedikit, yakni hanya bisa menampung 144 mobil dan juga 200 kendaraan roda 2 atau motor. Dan memang untuk hari ini tidak terlihat adanya animo masyarakat di sekitar JIS, namun memang proses pengecekan kembali oleh baik dari pihak FIFA maupun panitia ini masih terus dilakukan. Sementara demikian, Silvi, kembali ke studio. Baik, terima kasih teman-teman. Tentunya makin gak sabar untuk menantikan laga perdana pada petang ini. Selamat kembali bertugas.